Kita lanjutin kuliah ilmu ekonomi politik. Ini adalah channel edukasi. Yang ingin hiburan skip aja. Ini VT nomor 44 ya. 44. Nah, pertanyaan teman itu bagus ya. Ada yang bertanya mengapa kerajaan Mataram itu sangat berpengaruh sampai sekarang. Jadi begini ya. Itu jawabannya panjang. Zaman dulu ya, VOC masuk Indonesia itu tahun 1500. Zaman dulu itu nggak ada uang, Pak. Nggak ada uang, karena uang itu adalah ya emasnya ya Raja Rusia, ya Raja Cina, Raja Jepang, Kaisar ya. Nah itu di Indonesia itu ya emasnya nggak ada, kecil, sedikit. Jadi raja-raja kecil lah, gitu. Nggak punya emas, juga nggak punya duit ya kan. Mereka itu ya hanya bercocok tanam gitu loh. Nah, itu pun juga udah kaya raya ya, karena Sriwijaya itu yang membangun Candi Borobudur. Berapa itu anggarannya? Kalau kita bikin sekarang ya nggak punya duit kita. Nah, kenapa VOC itu kaya raya ya? Mereka itu penemu perusahaan go public yang pertama. Artinya itu gini loh. Jadi terjadilah sebut Ponzi ya, atau bubble ya. Misalnya gini, rempah-rempah itu. Dulu itu orang makan itu makan steak kan, ya itu bau Pak, bau karena nggak ada kulkas ya, nggak ada listrik Pak. Jadi daging itu harus disimpan dalam minyak zaitun atau disimpan dalam bentuk pengasapan ya. Jadi diasap baru diasap gitu sampai 3 hari 4 hari gitu, baru kemudian kulitnya udah hitam, nah baru kemudian disimpan, itu bisa tahan 6 bulan. Jadi orang tuh makan kayak makan dendeng, sehingga kan orang nggak suka ya. Orang kan maunya makan yang daging kemarin, atau kalau nggak yang daging pagi ini gitu ya kan. Nah tapi keburu busuk Pak. Oleh karena itu harus dikasih lada ya. Nah lada itu hanya ada di Indonesia. Aduh, di seluruh dunia itu nggak ada lada Pak, nggak ada rempah gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya jahe, terus lada ya, terus ya merica, sambel, nggak ada Pak. Itu dulu orang tuh nggak bisa makan sambel, nggak ada gitu loh. Jadi baru ada di Indonesia. Nah rempah-rempah itu dijadikan spekulasi gitu loh. Ya, katakanlah misalnya, ingat nggak itu ada spekulasi bunga anturium, spekulasi yang itu loh, harganya naik terus gitu loh. Termasuk bunga tulip itu, dulu bunga tulip itu diambil dari Turki. Nah itu bunga itu jarang ya kan. Nah orang-orang yang punya bunga tulip itu harganya naik, itu seperti bunga anturium, harganya naik terus Pak. Nah itu pertama kali terjadinya bubble, itu rakyat jadi kaya sebagai investor pemegang saham VOC. Rakyat tuh bisa beli suratnya VOC, bond. Aku beli dong gitu. Nah, nanti dia tanam 100 keping ya, 100 keping emas itu. Jadi lalu mereka punya saham bond. Sahamnya naik terus. Jadi semua bangunan di Amsterdam itu dibangun dari duitnya VOC. Nah, termasuk juga damnya itu ya, bendungannya di Amsterdam itu dibangun dari duitnya VOC. Nah, duitnya VOC itu, VOC adalah tentaranya. Nah, keuangannya, bendaharanya itu Bank The Java's Bank namanya. Nah, itu dikuasai oleh Raja Mataram. Yang terakhir adalah dipegang oleh King Mangkunegoro VI. Nah, kenapa kok pengaruhnya Mataram itu sampai sekarang? Itu ada hukum yang disebut hukum kausalitas. Ya, hukum kausalitas. Misalnya begini deh, kenapa mobil itu nggak mogok ya? Padahal tuh mobil udah tua. Ya karena dirawat, karena ada yang punya. Demikian juga dengan US dollar. Jadi US dollar itu kan sudah jalan kira-kira 100 tahun ya. US dollar itu sejak dibuat
menjadi mata uang dunia, ya, jangkar mata uang dunia, itu sudah 100 tahun. Nah, itu sekarang udah pada menurun ya nilainya. Karena apa? Karena inflasi Amerika nggak turun-turun, naik, terus gara-gara perang Ukraina. Nah, inflasi naik, bunga The Fed juga naik, nggak bisa turun, lalu juga kredit rating Amerika itu yang bandarnya US dollar itu dari AAA turun jadi AA plus. Nah, mereka kan bingung, ya kan? Mau kemana gitu loh, mau kemana gitu. Akhirnya mereka menghubungi keturunan dari King Mangkunegoro VI itu untuk menambah utang. Yang tadinya utang itu dipakai oleh IGGI, itu mau diaktifkan. Nah, jadi dengan demikian ya kerajaan Mataram ya berpengaruh sampai sekarang. Loh. Jadi begini loh Pak, di dunia ini itu sejak Nabi Adam ya, itu bukan punya milik kita gitu loh. Bukan Anda terus beli tanah di Serpong lalu Anda jadi Raja Serpong gitu. Ya enggak lah. Raja Serpong itu dulu juga ada rajanya. Rajanya misalnya siapa dulu, Raja Pasundan gitu. Nah, Raja Pasundan itu dapat dari warisannya Samudra Pasai. Samudra Pasai dapat dari mana? Dari kerajaan Tarumanegara ya toh. Jadi kita ini hanya mewarisi gitu loh. Ya kan? Misalnya begini deh. Contohnya ini nih, ya kan? Ini misalnya. Ya. Nah, bukan yang ini, kalau ini air galon ya. Saya suka males naik turun, jadi galonnya saya bawa naik. Nah, itu adalah contoh adalah misalnya itu emas ya, itu peluru, tadi peluru. Nah, peluru ini kan nggak mungkin milikmu tuh, kamu pangkat opo. Berarti kan peluru itu kan ada pemiliknya tuh, ada tujuannya tuh, ada maknanya tuh. Loh, kenapa kok peluru itu dikasih ke saya? Berarti kan ada riwayatnya ya toh, ada tujuannya, ada simbolnya. Ya peluru itu apa? Peluru itu simbol adalah untuk kalau ada kerusuhan itu pakai tank baja. Nah, itu pelurunya itu. Segitu-gitu gitu. Jadi kamu jangan deket-deket itu meledak. Nah, dengan demikian juga kekuasaan itu. Nah, kekuasaan itu tadi kan udah dijelasin ada 5 hak kekuasaan. Ya kan? Yang ngerti 5 hak kekuasaan itu adalah raja-raja zaman VOC. Ya kalau sekarang yang nggak ngerti, tenyaho. Ya, apa itu raja? Ya, raja. Ya udah. Jadi pokoknya ada raja langsung ditusuk bambu runcing gitu kan. Nah, bayangin aja sekarang kamu misalnya ya, ada raja yang punya duit emas 70.000 ton. Terus kamu anggap sama. Udah, kita sekarang equality before the law. Ya, sama tuh, sama. Statusnya sama-sama nyoblos. Ya udah, nyoblos aja. Sekarang nyoblos juga muter-muter aja kekuasaannya. Ya kan? Jadi dengan demikian kita harus tahu apa itu kekuasaan. Jadi ilmu ekonomi politik ini adalah ilmu kekuasaan. Ya, saya ulangi ya, ilmu kekuasaan itu adalah untuk menyatakan perang. Presiden Republik Indonesia itu sekarang nggak bisa menyatakan perang. Harus izin sama pihak otoritas yang lebih tinggi. Kedua, membuat mata uang. Termasuk juga membuat redenominasi. Nanti kalau nolnya gelundung itu mata uang baru namanya. Tanpa nol. Jadi 100 yaitu 100 nolnya dihilangin. 100.000 nolnya dihilangin jadi dengan 100. Nah, yang ketiga itu adalah kuasa kehakiman. Yang sekarang itu rahasia. Mafia judi online itu adalah kuasa kehakiman. Artinya kuasa raja untuk menegakkan hukum. Jadi kalau misalnya ada profesor yang mengatakan bahwa hukum itu sekarang diinjak-injak sama duit, ya ntar dulu lah, itu kan belum ada raja ya. Kalau ada raja tak gibeng. Ya, jadi di rahasia sekarang mafia judi online. Terus yang keempat adalah kuasa agraria. Ya AHY itu kemarin dipanggil ke World Bank. Dikasih tahu ini loh, surat-surat HGU itu ngacau gini. Harus ada syaratnya gitu. Karena apa? Karena ini kuasa dari raja gitu loh. Ini sekarang kamu presidennya nggak ngerti terus HGU diperpanjang seenaknya gitu loh. Nggak boleh. HGU itu milik negara, milik raja. Ya kan? Nah, yang keempat itu adalah kuasa untuk mengendalikan konglomerat.